Jadi sebaik-baik sop perempuan itu yang paling belakang, apidalah ke belakang dulu. Dan sejelek-jelek yang di depan. Ini hadis Rasulullah. Judul yang diberikan kepada kita yaitu surat untuk kaum wanita di bulan suci Ramadan. Hakikatnya kalau berbicara tentang perempuan, ya tidak lepas juga dengan laki-laki. Karena ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu syaqaiqur rijal. Ya bagian daripada laki-laki. Laki-laki akan merasa senang, akan merasa kuat, akan merasa bahagia kalau ada perempuan. Betul Ibu? Bu, betul? Buktinya apa? Adam, bapak kita, di surga, tapi tidak ada kawan, sendirian. Maka dia berharap ada seorang yang menemani. Itulah ibu kita. Maka judul ini mengingatkan kepada kita bersama. Hakikatnya Bapak dan Ibu, Allah ciptakan kita itu, laki-laki dan perempuan itu dibebani sama hukum itu. Sholat kita sama diwajibkan, puasa sama diwajibkan. Tapi dalam waktu yang singkat ini paling tidak memang ada beberapa hal yang dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Maka surat yang pertama dari Rasulullah SAW untuk kaum ibu. Walaupun ini nanti kita yang laki-laki pun begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Kenapa Ustaz ambil hadis ini? Karena Ustaz dapat surat juga. Entah ini berasal dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak. Nah, suratnya ini yang mengirimkan ke Ustaz bapak-bapak. Tapi bunyinya Ustaz di stop atau di barisan ibu-ibu itu sering terjadi kekosongan. Betul Bu? Betul Bu? Nah, jadi tidak rapat barisannya kalau salat. Ustaz kalau lagi imam mana tahu kondisi ibu-ibu. Tapi dia disampaikan lewat surat itu, lewat pesan itu. Nah makanya Ustaz sampaikan surat dari Rasulullah untuk ibu-ibu. Bagaimana seharusnya kita dalam berbaris atau berada di dalam shaf, ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan di dalam hadis Abu Dawud bahwa diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu di pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan sejelek-jelek saf laki-laki itu yang paling belakang. Ibu-ibu bagaimana? Wa khairu sufufin nisa akhiruha, yang paling belakang. Jadi sebaik-baik saf perempuan itu yang paling belakang, apidalah ke belakang dulu. Dan sejelek-jelek yang di depan. Ini hadis Rasulullah. Bapak-bapak suka saf di depan, suka di belakang. Biasanya kalau bapak-bapak itu dari rumah duluan Bu. Cuman barisannya di masjid di belakang. Karena dia antri dulu di luar. Istirahat dulu di teras. Jadi sebenarnya panduan kita supaya tertib. Hikmah salat berjamaah itu kita tertib sebenarnya. Jadi siapa yang duluan, dia berada di depan. Dan dia mendapatkan pahala-pahala. Bahkan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lau ya'lamuna ma fi saffil muqaddam." Kalau mereka tahu apa
yang ada di saf pertama, ya, maka la Qur'an. Jadi kalau seandainya kita itu tahu apa nanti yang akan Allah berikan pahala atau ganjaran orang yang berada di saf pertama itu, mereka mesti akan berebut. Jika perlu diundi. Kenapa diundi? Hah? Karena semuanya mau, ya enggak? Kalau enggak ada yang mau, maka diundi, sulit-sulit kita. So pertama ini semua yang ingin mau, makanya perlu diundi. Jadi dia diibaratkan dalam hadis itu, kalau seandainya kita tahu, maka bapak-bapak motivasi untuk kita. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini berduyun-duyun. Hati kita itu terpanggil untuk meramaikan rumah Allah. Berarti iman kita mulai bertambah, mulai semangat. Nah, kita jaga itu. Nah, salah satunya kita ramaikan masjid itu. Coba kita dari rumah, tapi kita isi juga sok-sok yang paling depan. Ustaz, di depan penuh. Kita lanjutkan yang kedua, yang ketiga. Jangan sampai nanti yang baru datang belakangan, dia langkahin kita. Kemudian dia berada di sok depan. Salah siapa? Nah, kita kadang-kadang terganggu, ya kan? Lagi berzikir, kok tiba-tiba ada orang melangkah-langkah di pundak kita atau di antara kita. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu sama sebenarnya. Yang datang duluan kalau berdasarkan hadis ini, supaya mendapatkan tempat yang lebih utama di mana? Di belakang dia susun. Baru nanti ke depan. Apakah hadis ini Ustaz kita amalkan di Masjid Agung? Maka mungkin perlu kita kaji apa kata para ulama. Berkaitan dengan hadis ini, khusus ibu-ibu itu ada dua kemungkinan. Sholatnya bersama dengan laki-laki bercampur, atau sholatnya bersama perempuan saja. Kalau bapak-bapak tidak ada masalah. Pokoknya laki-laki itu yang paling afdal itu di depan. Nah, bagaimana dengan perempuan? Kata para ulama, perempuan itu kalau mereka semua jamaahnya perempuan, yang paling afdal yang mana? Yang di belakang? Di depan. Jamaah semuanya, masjidnya sudah namanya masjid perempuan. Nggak ada laki-laki di situ. Imamnya perempuan, ustazahnya. Terus milih paling belakang. Nah, itu salah. Ya. Jadi orang kalau perempuan itu semuanya perempuan, imamnya perempuan, ya, maka berada di saf pertama, maka itulah yang utama. Arti wasyarru itu maksudnya itu bukan berarti jelek, tetapi dikit pahalanya, kata para ulama. Jadi orang yang banyak pahala itu berada di saf depan, yang berada di berikutnya lebih dikit daripada yang di depannya. Nah, bagaimana dengan kita Masjid Agung? Yang ada satirnya, ada pembatas. Kata para ulama, kalau ada pembatas, maka dia sama dengan perempuan sendirian. Berarti yang paling bagus di mana? Di depan. Jangan pindah lagi, Bu, ya. Ini berkaitan dengan softnya, karena bingung nanti. Dalam hadis Ustaz yang di belakang berebut di belakang, akhirnya di depan kosong. Lakomat orang masih bingung siapa yang akan di depan. Di samping kita belum tahu ilmunya ini, kalau sudah tahu enak sebenarnya gitu ya. Yang duluan dia ambil belakang gitu, terus nanti yang datang depan. Gitu. Itu perempuan. Cuman ilmunya ini nampaknya belum tersosialisasikan dengan baik. Maka Bapak dan Ibu, berkaitan kita dengan Masjid Agung, maka sama dengan perempuan yang sholat sama-sama perempuan, karena ada batas. Ya, tidak ada lagi kalau sudah ditutup ini. Tidak ada lagi pihak laki-laki, ya Bu ya. Ibu-ibu di Masjid Nabawi yang sudah umroh atau haji, ada batas juga kan? Di Masjid Nabawi itu. Ngambil di teras atau ngambil di dalam? Ya di dalam. Ada AC-nya, ada zam-zamnya gitu kan. Ya di teras, kita lagi sholat orang lewat-lewat. Ya kan? Nah itu karena ada batasnya. Berbeda seperti kalau di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tidak ada batas, apalagi yang di sekitar Ka'bah. Ya, di sekitar Ka'bah itu tidak ada batasnya. Maka disitulah berfungsi hadis ini. Atau kita sholat di lapangan Bupati hari raya, tidak
Kan tidak ada batas antara laki-laki dengan perempuan. Maka berfungsilah hadis ini. Yang di belakang itu lebih utama bagi perempuan. Jadi alasannya apa? Alasannya karena semakin jauh laki-laki dengan perempuan itu semakin baik, karena bisa tergoda, bisa melakukan suatu kemaksiatan. Itu yang tidak diinginkan di dalam syariat kita. Tapi kalau sudah terbatas atau ada saatnya antara laki-laki dan perempuan, maka ilah atau alasan itu sudah terhilangkan. Itu yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama bagi ibu-ibu sopnya di depan yang lebih baik. Yang kedua, yang perhatikan berbaris. Kata Rasulullah SAW, aqimus sufuf. Sufuf itu diluruskan, kemudian dirapatkan, bahu-bahunya berjejeran. Jangan ada yang satu ke depan, ada yang satu ke belakang. Kayak tidak ada harmonis di dalam berkeluarga itu, gitu ya. Kita kan dalam satu jamaah. Kemudian kata Rasulullah, kalau ada celah tutup. Ini katanya yang sampai ke Ustaz itu, Ustaz, pokoknya ada yang di sini, ada yang di sini. Pokoknya semau dia aja. Nah, kalau ada di baris depan kita kosong, isi yang belakang maju. Bahkan di dalam sebuah hadis, itu adalah pahala yang besar kita menutup kekosongan itu. Kemudian jangan beri kesempatan setan masuk. Jadi kalau kita misalnya ada tempat kosong, kita biarin setan masuk, maka kita isi di situ, kita mendapatkan pahala. Ancamannya kata Rasulullah, barang siapa yang memutus soft. Nah ini bapak dan ibu, baik laki-laki, perempuan, ada orang masih kosong di situ. Karena laki-laki juga soft kedua masih kosong, sudah bentuk yang ketiga. Itu kata Rasulullah, man qata'a safan qata'ahu Allah. Orang yang memutus soft itu, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Makanya sholatnya nggak khusyuk. Sholat dia tapi tidak ada berubah dalam kehidupannya. Mungkin dia tidak mengerti hikmah seperti ini. Berbeda kata Rasulullah, kalau dia sambung, maka dia wasalullah. Barang siapa yang menyambung, tadi dia putus, dia isi, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah yang berikutnya kita lanjutkan subuh besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.